Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Habim TV rahimakumullah, membangun ketakwaan dalam kehidupan tentunya menjadi sebuah agenda yang wajib, khususnya bagi umat Islam. Karena bagi kita umat Islam, membangun ketakwaan adalah refleksi daripada keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu keyakinan terhadap Allah yang telah menciptakan umat manusia, ataupun meyakini Allah sebagai pemberi rizki bagi seluruh manusia beserta makhluk-makhluknya. Sehingga wajar bagi umat Islam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah menciptakan dan Allah pula yang telah memberikan rizki. Berhak dan sangat wajar bila Allah yang mengatur dan mengurus kehidupan umat manusia. Tapi kadangkala kita menemukan fakta bahwa ternyata ada manusia yang ingin keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabaikan seluruh perintah-perintah dari Allah. Dalam sejarah kita mengenal sosok Fir'aun yang Allah abadikan dalam surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la, bahwa Fir'aun menyatakan dirinya bisa mengatur dan mengurus kehidupan dirinya dan umat manusia. Maka kita lihat hasil daripada periode kerajaan Fir'aun adalah nampaknya keruksakan dan kebinasaan bagi seluruh umat manusia. Begitupun kalau manusia hari ini ingin sama seperti Fir'aun, yaitu menganggap dirinya merasa bisa mengatur dan mengurus kehidupannya, merasa bahwa dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu hari ini manusia sudah mampu mengurus dan mengatur kehidupannya dengan mengabaikan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu hasilnya akan lahir kebinasaan dan keruksakan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, tentu telah tampak dalam mata kita bahwa kehidupan umat manusia hari ini banyak bertentangan dan berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk menikah, maka justru umat manusia hari ini melakukan perzinahan, menjadikan perzinahan sebagai gaya hidup bagi manusia itu sendiri. Ketika Allah melarang dan mengharamkan khamar, justru manusia hari ini banyak mengkonsumsi minuman-minuman khamar itu sendiri. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seorang anak menghormati orang tua, maka justru hari ini dibuat sebagai pergaulan dan dianggap sebagai sesuatu yang trendy ketika seorang anak menjajarkan orang tuanya seperti sahabat sebaya saja. Disinilah fakta-fakta yang pada akhirnya melahirkan berbagai keruksakan dan kebinasaan bagi umat manusia itu sendiri. Kita mengenal dan melihat akan fakta keruksakan alam yang hari demi hari terus terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak dan telah terbukti bagi kita keruksakan alam, bencana yang terus-menerus terjadi di Indonesia ini. Ini tiadalah lain adalah dampak dari perbuatan manusia itu sendiri yang keluar daripada perintah Allah. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka fakta apa lagi, peristiwa apa lagi yang ingin kita tunggu setelah menyaksikan berbagai peristiwa bencana yang terjadi di mana-mana dan keruksakan yang bahkan langsung
dirasakan oleh umat manusia itu sendiri, baik itu dengan pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinahan dan lain sebagainya. Maka menunggu apa lagi kita selain kita kembali kepada perintah Allah, selain kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mengetahui tidak ada satupun perintah Allah yang merugikan umat manusia. Tidak ada satupun perintah Allah, baik itu yang dalam Al-Qur'an ataupun tertera dalam hadis, yang merugikan dan membinasakan umat manusia. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah kemaslahatan. Maka apalagi alasan yang kita akan ajukan kepada Allah ketika kita tidak menjalankan perintahnya? Mau berkata apa kita kepada Allah kalau seandainya kita hari ini masih melakukan apa yang telah Allah larang, yang jelas-jelas adalah sebuah keburukan dan kebinasaan bagi dirinya dan bagi umat manusia? Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dalam arti menjadi orang-orang yang senantiasa siap menjalankan perintah Allah, karena awal kebaikan bagi seseorang adalah ketika ia mendapatkan perintah Allah. Namun menjadi sebuah awal kerugian bagi umat manusia bila dalam hidupnya ia tidak mendapatkan perintah Allah. Hidupnya akan percuma. Seluruh nikmat yang telah Allah berikan tidak akan bernilai amal soleh ketika ia dalam kehidupannya tidak menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Nastagfirullahi walakum lillahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.